Mungkin kita akan coba review kembali ya Bapak Ibu. Karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan pendaftaran dan pendataan calon peserta TKA melalui laman TKA. Untuk alamatnya ini masih sama ya seperti pelaksanaan TKA sebelumnya, baik itu SMA SMK yang tahun 2025 maupun SD SMP yang tahun ini, itu ada di tka.kemendikdasmen.go.id. Nah, di laman TKA ini ada beberapa informasi yang beberapa kategori informasi ya. Ada informasi yang sifatnya publik dan juga ada informasi yang sifatnya internal ya, hanya untuk yang mempunyai username dan password. Nah, kalau kita buka di laman tka.kemendikdasmen.go.id, itu di bagian pojok kanan atas itu sekarang ada tiga pilihan, yaitu pelaksanaan TKA 2026 SMA SMK, kemudian TKA 2026 SD SMP, dan TKA 2025 SMA SMK. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengakses laman-laman sebelumnya, misalnya untuk pencetakan SHTKA gitu ya, itu bisa mengakses melalui menu tersebut. Tapi untuk halaman yang default terbuka itu adalah TKA yang mendatang gitu ya, yaitu TKA 2026 SMA SMK. Sampaikan bahwa di laman TKA ini ada informasi yang sifatnya publik yang bisa diakses oleh semua orang. Ada juga yang informasi yang sifatnya internal ya, yang harus login terlebih dahulu. Nah, untuk akses informasi yang sifatnya publik itu salah satunya ada eh, statistik ya, nanti untuk seluruh statistik pendaftaran, baik itu calon peserta ataupun peserta yang sudah lengkap mengisi mata uji pilihan, itu nanti akan ditampilkan di halaman depan laman TKA. Ada berapa satuan pendidikan yang sudah mendaftar, kemudian ada berapa calon peserta yang sudah memilih mata pelajaran pilihan 1 dan 2 gitu ya. Itu nanti progres per harinya akan tampil pada laman depan TKA. Kemudian selain progres pendaftaran juga nanti akan ditampilkan terkait dengan manajemen pelaksanaan, salah satunya pemilihan status dan moda pelaksanaan. Nanti ada berapa sekolah yang sudah mengisi, ada berapa sekolah yang belum, ada yang berapa sekolah yang sudah diverifikasi gitu ya. Nah, itu nanti juga akan tampil di halaman depan TKA. Kemudian selain itu juga nanti ada informasi yang sifatnya internal yang Bapak Ibu harus login terlebih dahulu untuk mengakses informasi tersebut. Salah satunya nanti untuk melakukan pendaftaran atau untuk manajemen pelaksanaan itu Bapak Ibu harus login terlebih dahulu. Nah, untuk login ke laman TKA itu dibagi menjadi beberapa kategori pengguna ya. Yang pertama ada kategori provinsi, yang di dalamnya nanti ada dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kanwil Kemenag Provinsi dan juga BPMP. Kemudian ada kategori pengguna kabupaten kota, yang di dalamnya nanti ada cabang dinas, kemudian dinas kabupaten kota maupun kantor Kemenag kabupaten kota. Dan juga yang terakhir nanti ada pengguna dari satuan pendidikan, yaitu dari sekolah-sekolah pelaksana TKA. Nah, untuk username dan password ini kita menggunakan username dan password pada pelaksanaan TKA sebelumnya ya. Kalau misalnya sebelumnya yang terakhir itu pelaksanaan SD SMP, berarti nanti username dan passwordnya silahkan menggunakan dari yang laman TKA SD SMP seperti itu. Jadi nanti akan otomatis diduplikat ya dari laman sebelumnya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu berhasil masuk ke laman yang sifatnya internal, nanti akan diarahkan ke dashboard baru ya. Setelah login itu ada beberapa informasi yang disampaikan di situ, yang ini sifatnya internal, tidak bisa diakses publik, jadi hanya bisa diakses ketika Bapak Ibu sudah login. Yang pertama nanti ada pengumuman yang seperti biasa, terkait akan disampaikan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan TKA.
misalnya penutupan pendataan gitu ya, atau misalnya tes yang harus diaktifkan seperti itu akan disampaikan di pengumuman. Kemudian di bagian berikutnya itu ada posko TKA, itu adalah data-data tim teknis yang sudah diisi yang nantinya akan ditampilkan ke satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya nanti satuan pendidikan mengalami kendala, bisa langsung mengontak Bapak Ibu tim teknis, baik itu dari cabang dinas, kemudian tim teknis dari kabupaten kota, maupun tim teknis dari provinsi. Kemudian di sebelah kanan bawahnya itu akan ada download berkas ya. Nah, di situ akan dimasukkan berkas-berkas pendukung, contohnya untuk aplikasi Exambro Admin, aplikasi Exambro Proctor, dan juga aplikasi Exambro Client. Nanti akan disampaikan di download berkas tersebut. Eh, Baik, kita masuk ke eh, rangkaian pengaturan pada laman TKA. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Suryo bahwa langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah pemutakhiran data satuan pendidikan. Nah, untuk pemutakhiran data satuan pendidikan itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu data master, kemudian pilih satuan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa bagian ya yang fasilitas yang bisa digunakan. Yang pertama itu untuk menambah satuan pendidikan yang belum masuk ke laman TKA. Jadi nanti apabila misalkan ada satuan pendidikan yang sebelumnya belum pernah melaksanakan TKA dan tahun ini baru ada siswa kelas akhir, nanti bisa dimasukkan di menu data master satuan pendidikan. Kemudian di sini di pemutakhiran data satuan pendidikan juga ada beberapa informasi yang sifatnya memang kita hanya update dari Perpal gitu ya. Jadi tidak bisa diupdate di laman TKA. Nah, nanti itu bisa menggunakan menu update dari PD Data. Jadi salah satunya nanti informasi yang memang kita tidak bisa mengedit di laman TKA yaitu akreditasi. Jadi untuk update akreditasi, kemudian nama satuan pendidikan, itu kita hanya mengambil dari Perpal ya, melalui PD Data. Dan ada juga nanti informasi-informasi yang sifatnya internal di laman TKA seperti status TKA gitu ya. Kemudian sekolah pelaksana itu bisa langsung diupdate di laman TKA. Nah, kita masuk ke bagian pertama yaitu penambahan satuan pendidikan yang sebelumnya belum melaksanakan TKA. Nah, nanti dari dinas kalau untuk SMA SMK nanti yang menambahkannya itu dinas provinsi ya atau Kanwil Kemendak provinsi itu bisa masuk ke menu tambah, kemudian nanti di situ dipilih jenjang pendidikannya SMA atau SMK seperti itu. Kemudian dipilih juga jenisnya apakah SMA atau MA, nanti tinggal dimasukkan NPSN-nya. Nah, setelah itu baru dicek apakah data tersebut ada di PD Data ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah muncul hasil pengecekannya baru bisa disimpan. Nah, bagaimana kalau misalnya data tersebut sudah pernah ditambahkan gitu ya, NPSN tersebut sudah pernah ditambahkan. Maka di bagian bawah di data di TKA itu akan muncul kode yang sebelumnya pernah ditambahkan. Ya, jadi tidak bisa menambahkan eh, sekolah baru lagi kalau memang sudah sebelumnya sudah ditambahkan. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian pemutakhiran data, tapi khusus di internal laman TKA ya. Jadi tidak bukan informasi yang harus kita ambil dari PD Data ya. Jadi nanti di sini yang bisa diperbaharui yaitu status TKA. Kalau misalnya tiba-tiba di satuan pendidikan tersebut tidak ada siswa kelas akhirnya, maka status TKA-nya bisa dibikin tidak TKA seperti itu. Kemudian selain itu juga nanti ada informasi satuan pendidikan pelaksana seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Suryo. Kalau satuan pendidikan tersebut itu terakreditasi, maka
satuan pendidikan pelaksananya akan otomatis terpilih satuan pendidikan itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya satuan pendidikan tersebut belum terakreditasi, maka satuan pendidikan pelaksananya harus dipilih sendiri oleh sekolah tersebut. Jadi nanti dipilih sekolah yang sudah terakreditasi. Jadi tadi mohon dibedakan antara satuan pendidikan pelaksana dengan tempat pelaksanaan. Jadi yang ada di menu data master satuan pendidikan ini adalah satuan pendidikan pelaksana. Sedangkan tempat pelaksanaan nanti ada di menu yang lain. Kemudian setelah pemutakhiran data satuan pendidikan, tadi langkah berikutnya yang sudah disampaikan yaitu impor biodata ya. Untuk impor biodata itu ada di menu data peserta, kemudian impor biodata. Nanti tinggal di checklist saja sekolah mana saja yang akan diimpor kalau misalnya Bapak Ibu dari dinas. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang dari satuan pendidikan akan otomatis terpilih satuan pendidikan-nya sendiri ya. Gitu. Nanti yang akan diimpor itu adalah semester ID 2021. Tapi untuk saat ini belum bisa dicoba karena masih ada perbaikan dari sisi perpalnya. Tuh. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan impor dan datanya sudah masuk ke laman TKA, langkah berikutnya adalah mencetak surat pernyataan seperti itu. Nah, untuk mencetak surat pernyataan itu menunya sama, ada di menu data peserta, kemudian pendaftaran peserta. Jadi menunya berkumpul di situ antara pendaftaran dan juga pencetakan surat pernyataan. Nah, untuk mencetak surat pernyataan, nanti Bapak Ibu bisa melakukan checklist ya untuk peserta yang akan dicetak. Itu bisa langsung per 20, per 40, nanti tinggal dipilih saja di bagian halamannya mau mencetak per berapa ya. Nanti di checklist, kemudian diklik cetak surat pernyataan, maka akan muncul tampilan surat pernyataan seperti yang gambar sebelah kanan. Nah, di situ tadi sudah disampaikan bahwa kalau misalnya peserta tersebut termasuk data peserta yang residu, itu akan ditandai residu seperti itu. Nah, kemudian untuk jenjang SMK, nanti pada bagian tabel itu akan tambah satu baris ya, nanti ada program keahlian. Sedangkan untuk nanti SMA, SMA, MA itu tidak akan muncul poin nomor 20 seperti itu. Nanti juga mohon diperhatikan apakah program keahliannya sama dengan program keahlian yang dipilih di satuan pendidikan. Gitu. Kemudian setelah melakukan cetak surat pernyataan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran itu ada di menu data peserta, kemudian pendaftaran peserta. Nah, nanti dipilih keikutsertaannya. Kalau misalnya mendaftar itu ya, kemudian dipilih juga mapel pilihan satu, apakah matematika tinggal lanjut atau bahasa Indonesia tinggal lanjut, itu silahkan dipilih sesuai dengan minatnya seperti itu. Nanti dipilih juga mata pelajaran pilihan 2 dan mata pelajaran pilihan 1 dan 2 itu tidak boleh sama. Nanti sistem akan mengecek ya, kalau misalnya dipilih sama maka tidak akan bisa disimpan. Kemudian untuk ketiga kolom tersebut itu harus semuanya diisi dan sesuai, misalnya kalau misalnya pilih mapel berarti keikutsertaannya harus ya. Kalau pilih tidak berarti kolom mapel 1 dan 2-nya harus kosong seperti itu. Nah, kalau misalnya ada data yang tidak sesuai maka tidak akan bisa disimpan. Jadi data akan disimpan ketika keikutsertaannya itu sesuai dengan mata pelajaran pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi keikutsertaannya dipilih ya, mata pilihan 1 diisi atau mata pilihan 2 diisi. Atau keikutsertaannya dipilih tidak kalau memang tidak ingin mengikuti. Langkah berikutnya setelah melakukan pendaftaran yaitu upload foto peserta ya. Nah, untuk upload foto peserta itu ada di menu data peserta, kemudian foto peserta. Untuk penamaan filenya itu menggunakan NISN ya. Nanti seluruh peserta yang mendaftar
itu data fotonya itu dikumpulkan di dalam satu folder, kemudian di rename menggunakan NESN, kemudian nanti di zip dan selanjutnya diupload di menu foto peserta. Jadi penamaannya NSN sekali lagi, kemudian di zip diupload di foto peserta. Kemudian setelah itu nanti dari dinas itu melakukan pencetakan DNS ya Bapak Ibu, akan mencetak DNS. Nanti di halaman DNS itu akan tertera identitas peserta seperti NSN, kemudian nama peserta, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan juga mapel pilihan yang sudah dipilih. Ya. Pastikan nanti antara mapel pilihan yang ada di surat pernyataan dengan mapel pilihan yang dipilih oleh proktor itu sama. Nanti kalau memang sudah sama, silakan pesertanya tanda tangan di DNS tersebut. Verifikasi oleh peserta, dan kalau sudah seluruh pesertanya sudah verifikasi, maka Kepala Satuan Pendidikan mengumpulkan tanda tangan di bagian bawah dari DNS tersebut. Nah, setelah itu baru DNS diunggah ke laman TKA. Nanti menunya ada di data peserta, upload DNS. Nanti tinggal dipilih saja, misalkan filenya itu dalam bentuk JPEG atau PDF. Misalnya kalau JPEG misalkan ada beberapa file, itu tinggal dipilih, ada saat ini ada disediakan 5 kolom. Kalau memang jumlah halamannya banyak, itu bisa menggunakan PDF saja. Nah, setelah melakukan upload DNS, selanjutnya yaitu melakukan finalisasi data. Nah, untuk finalisasi data ini ada beberapa syarat ya. Salah satunya tadi sudah melakukan cetak DNS, kemudian selanjutnya sudah melakukan upload DNS. Nah, kalau memang belum, maka finalisasi data tidak bisa dilakukan. Nah, untuk finalisasi data itu nanti akan ada konfirmasi ya, karena setelah dilakukan finalisasi data, maka seluruh rangkaian proses yang ada di satuan pendidikan itu akan ditutup. Jadi kalau misalnya ada perubahan lagi sudah tidak bisa, nah bisa dirubah lagi, nanti harus mengajukan ke pengguna level di atasnya seperti kabupaten kota, cabang dinas maupun provinsi seperti itu. Jadi nanti setelah konfirmasi kemudian klik finalisasi, maka akses untuk satuan pendidikan akan ditutup. Nah, kemudian nanti pada saat proses finalisasi, karena ini TKA disatukan dengan AN, apabila ada jumlah peserta yang mendaftarnya itu di bawah kriteria untuk yang ditentukan untuk terbitnya hasil analisis AN, maka nanti akan ada peringatan awal seperti itu. Walaupun ini bukan jadi patokan ya untuk tampilnya hasil AN ya, tapi ini hanya peringatan awal saja. Kemudian setelah finalisasi data, selanjutnya adalah generate nomor peserta, yang ini hanya bisa dilakukan oleh akun provinsi. Nah, untuk proses generate nomor peserta itu ada beberapa syarat ya. Yang pertama harus sudah upload DNS, yang berikutnya yaitu sudah harus finalisasi. Kalau kedua syarat tersebut belum terpenuhi, maka proses generate nomor peserta tidak bisa dilakukan. Nanti dipastikan lagi setelah melakukan proses generate nomor peserta itu antara jumlah pendaftar dan jumlah nopes yang tergenerate itu harus sama. Selanjutnya itu ada cetak DNT ya. Setelah dilakukan generate nomor peserta, dilakukan cetak DNT. Ini juga dilakukan oleh akun dinas sesuai dengan kewenangannya, baik itu dinas provinsi untuk SMA SMK atau misalkan kabupaten kota untuk kesetaraan gitu ya. Nanti di informasi DNT itu akan ada nomor peserta, kemudian NISN, kemudian nama peserta, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan juga mapel pilihan. Tapi di DNT ini tidak ada lagi kolom konfirmasi peserta ya, karena untuk DNT ini sudah dianggap final datanya. Baru setelah proses pencetakan DNT,
yaitu Kepala Satuan Pendidikan melakukan pencetakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nanti di situ akan disampaikan jumlah calon pesertanya berapa dengan rincian terlampir yang sesuai dengan DNT yang tadi sudah dicetak. Seperti itu. Nah, apabila sudah dicetak, nanti ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan, kemudian diunggah kembali di laman TKA. Kemudian yang terakhir pada proses pendaftaran yaitu pencetakan kartu peserta. Nanti setelah dilakukan proses generate nomor peserta, kemudian cetak DNT dan juga cetak SPTJM, langkah selanjutnya itu cetak kartu peserta ujian. Nah, di sini harus dibedakan ya antara kartu peserta dan juga kartu login ya. Kalau kartu peserta ini hanya untuk pegangan peserta sebagai prasyarat mengikuti ujian ya. Nanti di situ akan tertera informasi nomor pesertanya, kemudian nama pesertanya, tempat tanggal lahir, asal sekolah, kemudian mata pelajaran pilihannya. Tapi kartu ini tidak bisa digunakan untuk login karena tidak mengandung username dan password ya. Untuk kartu login nanti ada di proses administrasi tes atau manajemen pelaksanaan. Nah, kemudian selain itu juga nanti ada rekap-rekap ya yang bisa diakses baik itu oleh kabupaten kota, provinsi, BPMP. Silahkan melihat rekap yang sudah disediakan, ada rekap berdasarkan provinsi maupun rekap berdasarkan kabupaten kota. Nanti di situ sudah lengkap, baik itu jumlah satuan pendidikan yang sudah mendaftar, persentase yang sudah mengisi TIK, kemudian juga jumlah peserta yang sudah mendaftar seperti itu. Ini rekapnya lengkap dari rekap nasional, provinsi, kabupaten kota sampai dengan rekap satuan pendidikan. Kemudian ada satu tools lagi ya, ada di menu tools data server integrasi. Ini hanya bisa diakses oleh dinas. Fungsinya untuk mengecek ketika ada data yang ketika ditarik itu tidak masuk ya ke laman TKA. Nanti bisa dicek ke menu tools data server integrasi apakah datanya ada atau tidak. Kalau misalnya datanya ada, nanti dicek kembali apakah tingkatnya itu sesuai, yaitu tingkat akhir, dan juga semester ID-nya sudah benar 2026-1. Kalau misalnya seperti ini 2252 berarti data tersebut masih data lama. Baik, tadi proses pendaftaran ya mulai dari pemutakhiran data satuan pendidikan sampai dengan pencetakan kartu peserta. Nah, kita akan masuk ke manajemen pelaksanaan. Yang pertama itu penentuan status dan moda pelaksanaan. Tadi sudah disampaikan secara singkat ya untuk penentuan status dan moda pelaksanaan. Langkah pertama yaitu satuan pendidikan mengisi data infrastruktur. Nah, kemudian setelah itu nanti dari situ bisa menimbang apakah infrastrukturnya itu mencukupi untuk melaksanakan mandiri atau tidak mencukupi sehingga harus menumpang. Nah, kalau melaksanakan mandiri nanti langkah berikutnya satuan pendidikan memilih moda daring atau semi daring. Sedangkan kalau misalnya memilih menumpang, maka langkah berikutnya yaitu menentukan satuan pendidikan pelaksananya. Sedangkan untuk moda itu akan mengikuti tempat pelaksanaannya seperti itu. Baru setelah itu baik yang mandiri maupun yang menumpang itu mencetak surat kesiapan, kemudian mengunggah surat kesiapan, baru langkah selanjutnya nanti akan diverifikasi baik itu infrastrukturnya, statusnya maupun modanya. Nah, nanti di laman TKA-nya seperti ini. Pertama mengisi dulu data infrastrukturnya seperti jumlah komputer proktor, jumlah lab, jumlah klien, jumlah hub, akses point, dan lain sebagainya gitu ya. Baru nanti memilih statusnya mandiri atau menumpang. Kalau menumpang nanti jangan lupa dipilih tempat pelaksanaannya. Gitu ya. Nah, jangan tertukar ya Bapak Ibu antara tempat pelaksanaan di sini dengan sekolah pelaksana yang tadi ada di data master satuan pendidikan. Kalau tempat pelaksanaan ini untuk tempat pelaksanaan TK-nya itu walaupun belum terakreditasi tadi sudah disampaikan itu bisa memilih mandiri ya.
Jadi hanya terkait dengan infrastruktur kalau di tempat pelaksanaan ini. Kemudian ini contohnya untuk memilih sekolah penumpang ya, dipastikan jaraknya itu memadai untuk mobilisasi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya itu verifikasi surat kesiapan. Biasanya ini dilakukan oleh BPMP ya. Jadi nanti setelah satuan pendidikan mengunggah surat kesiapan, nanti dapat dicek apakah surat tersebut sudah sesuai dengan infrastruktur yang diisi. Kemudian nanti dari satuan pendidikan, dari tim teknis juga dapat mengunci ya. Ketika tim teknis sudah melakukan verifikasi, maka akses satuan pendidikan untuk mengedit status dan moda itu akan ditutup. Itu. Nah, ini contohnya untuk verifikasi surat kesiapan. Jadi nanti antara surat kesiapan yang dicetak dan ditandatangani dengan data yang diisi, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, nanti berarti surat kesiapannya sudah valid seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengaturan ruang, gelombang, dan sesi. Yang pertama itu mengisi terlebih dahulu rincian komputer per ruangnya, kemudian baru melakukan penempatan peserta ke ruang, kemudian memilih gelombang, baru melakukan pengaturan sesi. Nanti di laman TK-nya seperti ini ya, Bapak Ibu. Pertama, diisi terlebih dahulu ruangannya, kemudian jumlah komputer per ruangannya. Nah, misalnya kalau ada lab yang besar gitu ya, karena kita rasio per ruang itu 20, maka ketika ada lab besar, misalkan satu lab itu ada 40 komputer klien, itu silahkan dijadikan sebagai dua ruang, misalkan ruang lab 1, ruang lab 2 gitu. Padahal itu di satu lokasi fisik yang sama, itu harus dipisahkan untuk mendapatkan dua pengawas seperti itu. Nanti tetap menggunakan satu ID proktor dan juga dua pengawas. Nah, setelah mengisi data ruang, baru nanti melakukan penempatan peserta ke ruang. Nanti ada di menu administrasi tes, kemudian pengaturan sesi. Nanti silahkan dipilih saja sesuai dengan tadi jumlah komputer per ruangnya, misalkan per 20 gitu ya. Nanti tinggal dipilih 20 peserta dimasukkan ke ruang 1, misalkan pilih lagi 20 peserta ke ruang 2, kemudian dipilih juga gelombangnya dan juga sesinya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengisian data petugas di satuan pendidikan ya. Nanti bisa diisi data penanggung jawab, kemudian data proktor, data teknisi. Nah, untuk data pengawas nanti terpisah ya, ada di aplikasi pengawasan. Nanti untuk pengisian data calon pengawasnya. Diisi, baru dilakukan pencetakan fakta integritas. Jadi seluruh petugas yang terlibat di satuan pendidikan wajib mencetak dan menandatangani fakta integritas. Alright.